wabarakatuh. Rokok. Oke Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa seperti biasa. Siapa hari ini yang mau maju ke depan? Maulana, coba Maulana ke depan. Kita baca bersama-sama sekali Asmaul Husna, ya. Ya Musin ya Ami ya Wali ya Muin ya Ali ya Allah ya Nabi ya Nur ya Ifal Aulia, Hadir Pak. Rizky Maulana, Hadir Pak. Syakila Yuliani, Hadir Pak. Aufa Bukaira, Hadir Pak. Rizky Ananda. Hadir Pak. Alhamdulillah hari ini hadir semua, ya. Baiklah, sebelum kita masih dalam pelajaran, coba dulu mejanya dirapikan seperti biasa. Selanjutnya yang laki-laki tolong melakukan ke dalam terlebih dahulu. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang dahulu minggu lalu. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menulis surat-surat pendek dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat-surat pendek dengan benar. Jadi, maksud surat-surat pendek ini seperti minggu lalu, surat pendek. Minggu lalu kita telah membaca tentang surat pendek, tentang bacaan surat Al-Maun. Hari ini juga kita akan menulis surat Al-Maun dan akan menjelaskan isi daripada kandungan surat Al-Maun. Ya. Kemarin kita telah membaca dan menghafal surat Al-Maun. Masih ingat tentang baca surat Al-Maun kemarin minggu yang lalu? Masih bisa dibaca? Coba kita ulangi sekali, kita membaca bersama-sama surat Al-Maun supaya kita tidak lupa. Baiklah, kita baca bersama, ya.
akan melanjutkan tentang surah Al-Ma'un. Kalau minggu yang lalu kita membaca dan menghafal, hari ini kita akan menulis surat-surat Al-Ma'un. Karena surah Al-Ma'un termasuk dalam surah pendek, jadi kita hari ini akan membahas kembali tentang cara menulis surat Al-Ma'un. Baiklah, kita akan melihat video tentang menulis surat Al-Ma'un. Coba diperhatikan ke depan semua. Adik-adik, kalian sudah bisa menulis kalimat Al-Quran. Untuk mudah menulis kalimat-kalimat Al-Quran, lakukanlah 3 cara ini. Yang pertama, cermati tulisan kalimat-kalimatnya, termasuk huruf-hurufnya. Ada yang di atas garis atau ada yang memotong garis. Kemudian yang kedua, perhatikan cara menulisnya. Kalian bisa perhatikan dari guru atau orang lain, dari mana arah datangnya. Kemudian perhatikan juga dari mana awal penulisan dari setiap huruf atau kalimat-kalimat itu. Kemudian yang ketiga, barulah kita menyalin sesuai dengan contoh. Tentu setiap kalian punya gaya tulisan masing-masing. Oleh karenanya, supaya tulisan menjadi indah, kalian perlu berlatih terus ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai belajar menulis Quran Surat Al-Ma'un. Di langkah yang pertama, kalian bisa cermati dulu tulisan dalam surat ini. Perhatikan huruf-huruf yang di atas garis dan yang memotong garis. Selanjutnya, mari perhatikan cara penulisannya. Kakak akan coba menunjukkannya ya.
Nah, itulah cara menulis surat Al-Ma'un. Sekarang giliran kalian yang menulisnya. Setelah melihat video tentang tata cara menulis surat Al-Ma'un yang baik dan benar, sudah bisa dipahami? Sudah. Baiklah, kalau sudah, kita lanjutkan dulu tentang penjelasan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, walaupun minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan sekilas, hari ini kita akan lebih mempelajari tentang kandungan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu seperti Bapak katakan kemarin, itu surat yang terdapat dalam Al-Quran, surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah yang tergolong ke dalam golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan termasuk dalam golongan surat Makkiyah? Karena surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Kalau surat yang diturunkan di kota Madinah disebut tergolong dalam golongan surat apa? Madaniyah. Jadi ini surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, tergolong ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un mengandung makna antara lain seperti bacaan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam surah Al-Ma'un Allah menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana yang dikatakan orang yang mendustakan agama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Menghati anak yatim. Iya, bagus sekali. Di antaranya menghati anak yatim. Dalam surah Al-Ma'un ini Allah juga menekankan pesan yang terkandung antara lain manusia yang memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan agama itu yaitu orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik yatim, bagaimana yang dikatakan menghardik anak yatim? Orang yang tidak suka kepada anak yatim, orang yang membenci, orang yang menghasut kepada anak yatim. Itu kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kadang-kadang kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezeki, tetapi kita pelit akan bersama kita akan saudara kita yang kekurangan. Kita tidak mau berbagi kepada kita bersama. Itu juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, apalagi fadzalikal ladzi yad'ul yatim miskin fawaidul lil musallin. Orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana yang dikatakan orang yang lalai dalam salatnya? Orang yang apabila sudah masuk waktu salat tetapi mereka bermalas-malasan. Orang yang menghindar-hindar untuk salat ataupun bisa juga yang dikatakan orang yang lalai dalam salatnya. Orang yang sembahyang untuk mendapat pujian dari orang lain. Misalnya kita sembahyang karena ingin dipuji orang lain. Adapun kita dalam salat masih teringat kepada hal-hal yang di luar kita sembahyang. Itu juga termasuk ke dalam lalai dalam salat dan termasuk kepada golongan orang-orang yang mendustakan agama. Coba diperhatikan. Dalam surah Al-Ma'un juga Allah juga menekankan tentang bagaimana tentang kita harus menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Ana waqaful yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma." Dan artinya, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti beliau menunjukkan diri tunjuk dan di tengah serta merenggangkan antara keduanya. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada anak yatim, Nabi Muhammad mengatakan, dan siapa yang menyayangi anak yatim nanti di hari akhirat mereka akan bersama Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan,
Aku Allah dan orang yang menyayangi anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bagaimana dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, begitu juga orang yang menyayangi anak yatim akan begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat kelak. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, jadi kita harus selalu menyayangi kepada anak yatim. Bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang kandungan surah Al-Maun? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, tadi juga Bapak sudah menjelaskan ataupun memperlihatkan tentang cara menulis surah Al-Maun. Sekarang kita akan membagi kelompok seperti minggu yang lalu. Kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Juga kelompok hari ini yaitu yang pertama menulis surat Al-Maun seperti yang kalian lihat tadi di video, seperti Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, menjelaskan tentang kandungan yang terkandung dalam surat Al-Maun seperti Bapak jelaskan barusan. Coba masing-masing kelompok menyiapkan serta sedang mengerjakan bersama-sama. Coba buka semuanya. Bagaimana, sudah siap tugas yang Bapak berikan? Sudah. Kalau sudah, jadi yang Bapak tulis tolong dikumpulkan dulu ke depan masing-masing kelompok. Coba dikumpulkan yang Bapak tulis tentang Al-Maun. Kumpulkan. Jangan menulis ya. Selanjutnya satu lagi tentang isi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Maun. Sekarang masing-masing kelompok akan maju ke depan mewakili membacakan isi daripada kandungan surah Al-Maun. Kelompok pertama dulu, coba siapa yang mau maju ke depan membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Maun termasuk surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Maun mengetahuinya berkaitan dengan gambaran orang-orang yang mendustakan agama. Dalam surah ini disebutkan bahwa orang yang mendustakan agama di antaranya yaitu orang yang menghakimi anak yatim dan tidak mau memberi hak orang lain. Ya, bagus sekali. Temukan kelompok B. Surah Al-Maun berjumlah 7 ayat. Kandungan surah ini secara garis besar menggambarkan tentang menunjukkan ketidaktulusan dan kepura-puraan. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan agama, lalai dalam salat dan bersifat riya. Ya, bagus sekali. Sekarang kelompok D. Yang lain tolong diperhatikan waktu teman membaca presentasinya. Kandungan surah Al-Maun adalah sebagai berikut. 1. Orang yang menghadi anak yatim. Orang yang enggan menganjurkan memberi makanan orang miskin adalah termasuk penista agama. 2. Salat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau riya. Orang yang menyia-nyiakan waktu salat sampai waktunya habis sedangkan mereka belum salat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai salatnya. Ia tergolong orang yang celaka. Ya, bagus sekali. Dan coba dikumpulkan juga tentang kandungan yang terkandung itu. Kumpul. Baiklah. Dengan berakhirnya tugas ketiga hari ini, mungkin demikianlah yang dapat Bapak sampaikan tentang materi
menulis surah Al-Mulk dan kandungan surah Al-Maun. Sekarang kita ambil kesimpulan mengenai kandungan surah Al-Maun. Apa yang kita dapat ambil dari surah Al-Maun, kesimpulannya dalam kehidupan sehari kita dapat menerapkan tentang isi kandungan surah Al-Maun. Di antaranya kita menyayangi anak yatim, apalagi Memberi makan kepada orang miskin ataupun orang tidak mampu, apalagi mengerjakan salat tepat waktu ataupun mengerjakan salat dengan khusyuk. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang sebelum kita tutup kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bila kita baca doa bersama-sama, ya. Demikianlah yang kita dapat sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.